Oke, kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya adalah kebijakan Jepang dalam berbagai bidang. Nah, nanti akan kita bahas dari mulai bidang politik, ekonomi, budaya, militer, dan pendidikan. Dari yang pertama dulu adalah kebijakan Jepang dalam bidang politik. Nah, di sini dari yang pertama bisa teman-teman lihat gerakan 3A. Gerakan 3A simbolnya bisa dilihat di gambar bahwa gerakan 3A adalah sebuah gerakan yang mana untuk mewujudkan dari semboyan yang Jepang bawa ketika pertama kali mereka datang ke Indonesia, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan juga Pemimpin Asia. Jadi kenapa kok di gambar itu tulisannya Nippon? Karena Jepang itu dulu juga sering menyebut dirinya itu sebagai orang-orang Nippon. Makanya Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan juga Nippon Pemimpin Asia. Nah, itu sama saja. Lalu gerakan 3A itu dipimpin oleh Mr. Samsudin. Jadi memang dari orang Indonesia. Kemudian tujuan gerakan dari 3A ini menghimpun bangsa Indonesia untuk mengabdi kepada kepentingan Jepang. Jadi jelas segala sesuatu yang dilakukan oleh organisasi itu pasti ditujukan untuk kepentingan pihak Jepang. Lalu mempropagandakan kemenangan Jepang dan juga menanamkan anti barat. Nah, maksudnya di sini anti barat itu adalah anti bangsa-bangsa Eropa yang awalnya menjajah negara kita seperti Belanda, kemudian ada Inggris, kemudian ada Perancis. Nah, kayak gitu. Itu adalah bagaimana gambaran umum tentang gerakan 3A. Oke, lanjut ke kebijakan politik yang kedua ya. Nah, di sini ada Putra. Putra atau yang biasa disebut sebagai Pusat Tenaga Rakyat. Itu merupakan sebuah organisasi yang didirikan pada tanggal 1 Maret tahun 1943. Putra ini dipimpin oleh 4 serangkai. Kalau teman-teman tahu 3 serangkai, nah ternyata di Indonesia itu juga nih yang namanya 4 serangkai, di mana anggotanya itu adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan juga Kiai Haji Mansur. Lalu tujuannya untuk apa? Tujuannya di sini adalah untuk mempersatukan rakyat Jawa dalam menghadapi sekutu. Itu pasti. Jadi Putra memang dibentuk untuk menghadapi musuhnya Jepang kayak gitu. Masih ingat ya teman-teman negara yang masuk ke sekutu itu mana saja? Yaitu ada Inggris, Prancis, dan juga Amerika Serikat. Lanjut kebijakan dalam bidang politik yang ketiga. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini merupakan salah satu lembaga resmi yang dibentuk oleh Jepang, disebut sebagai Chuosangin. Chuosangin itu adalah nama lain dari Badan Pertimbangan Pusat, yang mana badan ini dibentuk untuk menampung aspirasi dari masyarakat di Indonesia kepada pemerintahan Jepang kayak gitu. Diprakarsai oleh Perdana Menteri Hideki Tojo. Jadi salah satu orang dari Jepang sendiri membentuk lembaga ini. Tugasnya jelas karena untuk menampung aspirasi masyarakat, makanya sebagai badan pengajuan usul kepada pemerintah mengenai soal-soal politik gitu. Nah, ini adalah Badan Pertimbangan Pusat atau Chuosangin. Lanjut kebijakan dalam bidang politik yang keempat ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat gambarnya, yaitu Himpunan Kebaktian Jawa atau sering disebut Jawa Hokokai. Dibentuk pada 1 Maret 1944, di mana tujuannya adalah untuk menggerakkan seluruh rakyat Indonesia agar berbakti kepada Jepang. Yang namanya Himpunan Kebaktian itu pasti ditujukan untuk berbakti kepada mereka. Jadi di mana kita bisa mengabdi dan membantu kepentingan dari Jepang sendiri kayak gitu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, dalam Himpunan Kebaktian Jawa atau Jawa Hokokai itu mereka mempunyai 3 prinsip dasar. Yang pertama adalah mengorbankan diri. Yang namanya berbakti adalah dia harus bisa mengorbankan diri. Kemudian yang kedua itu mempertebal persaudaraan. Dan yang terakhir adalah melaksanakan sesuatu dengan bukti. Jadi nggak cuma omong kosong gitu. Lalu
Jawa Hokokai itu memiliki berbagai jenis. Ada Izi Hokokai adalah himpunan kebaktian dokter. Lalu Kyoiku Hokokai, himpunan kebaktian pendidikan. Lalu ada Fujinkai, itu merupakan organisasi wanita. Jadi isinya adalah para kaum wanita yang turut berjuang untuk membantu Jepang. Lalu ada Keimin Bunko Shidosho atau pusat budaya. Nah, itu adalah gambaran umum dari Himpunan Kebaktian Jawa atau Jawa Hokokai. Nah, keempat itu tadi merupakan kebijakan Jepang dalam bidang politik ya teman-teman. Jadi tadi berawal dari adanya gerakan 3A, kemudian pembentukan putra, lalu ada Badan Pertimbangan Pusat atau Chuosang-in, dan yang terakhir adalah Himpunan Kebaktian Jawa atau Jawa Hokokai. Nah, lanjut bidang ekonomi. Nah, oke, bidang ekonomi. Nah, di sini kalau kita berbicara ekonomi itu pasti erat kaitannya dengan mata uang, mata pencaharian. Lalu ada bagaimana cara mereka mencukupi kebutuhannya masa itu, bagaimana keadaan masyarakatnya ketika dijajah oleh Jepang. Nah, di sini dalam bidang ekonomi di Jepang itu kita kenal dua tahap. Yang pertama adalah tahap eksploitasi dan yang kedua itu adalah tahap rehabilitasi. Tahap eksploitasi itu merupakan tahap bagaimana Jepang itu memeras tenaga dari kita, memeras tenaga masyarakat Indonesia untuk bekerja membantu kepentingan Jepang. Sedangkan tahap rehabilitasi di sini adalah tahap pemulihan kembali keadaan masyarakat Indonesia yang sebelumnya memang sudah terpuruk akibat adanya eksploitasi kayak gitu. Nah, itu adalah perbedaan dari eksploitasi dan rehabilitasi. Eksploitasi dulu. Jadi tahap eksploitasi di sini itu berisi beberapa kebijakan Jepang. Ada sistem ekonomi normal menjadi perang. Sistem ekonomi normal yang awalnya memang penduduk Indonesia itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka, tapi ketika kebijakan ekonomi Jepang ada, seluruh kegiatan ekonomi masyarakat kita itu ditujukan untuk kepentingan perang. Itu adalah makna dari ekonomi perang. Lalu penguasaan untuk mengambil semua aset. Jadi semua aset di negara kita itu diambil dan dikuasai oleh Jepang. Lalu menyita perkebunan, pabrik dan perusahaan Belanda. Semua instansi, semua badan usaha yang berdiri yang masih menjadi hak milik Belanda itu disita semua oleh Jepang. Jadi tidak boleh ada usaha milik Belanda itu berdiri ketika masa pendudukan Jepang. Lalu setiap penduduk wajib menyerahkan kekayaan kepada Jepang, itu pasti. Lalu rakyat harus menyerahkan barang-barang berharga seperti emas, berlian, hewan, dan juga makanan. Nah, ini bagaimana sangat luar biasa ya teman-teman. Tahap eksploitasi dari pendudukan Jepang itu malah justru lebih menyengsarakan rakyat daripada ketika masa penjajahan Belanda, di mana mereka itu sangat dipaksa untuk bagaimana bisa memenuhi kebutuhan Jepang untuk perang di dunia kayak gitu. Nah, ketika mereka sudah melakukan tahap eksploitasi di sini, mereka sudah menguras semua tenaga masyarakat dan juga sumber daya alam maupun manusia di Indonesia. Lalu mereka mulai mengubah kebijakannya dari eksploitasi menjadi tahap rehabilitasi. Rehabilitasi itu adalah memperbaiki keadaan masyarakat. Itu berawal. Nah, di sini ada 4 kebijakan. Nah, saya akan menjelaskan sistem autarki ya. Mungkin teman-teman belum tahu apa artinya sistem autarki di sini. Jadi sistem autarki itu adalah merupakan kebijakan mutlak, keputusan mutlak yang dibuat oleh pemerintahan Jepang yang tidak bisa diganggu-gugat oleh masyarakat Indonesia. Tujuannya untuk apa? Supaya masyarakat Indonesia itu mandiri untuk mengurusi daerahnya masing-masing kayak gitu. Lalu memberlakukan kinrohoshi. Kinrohoshi itu merupakan latihan kerja paksa. Latihan kerja paksa pada masa Jepang, pasti teman-teman masih ingat ya. Itu ternyata juga ada latihan kerjanya, padahal itu kerja paksa. Nah, betapa nggak ngerinya gitu. Lalu
memberlakukan mata uang gulden Belanda. Nah, di sini mata uang gulden itu adalah mata uang emas, di mana itu masih berlaku ketika masa Jepang. Nah, itu kebijakan dalam bidang ekonomi. Oke. Kita lanjut ke bidang sosial budaya. Nah, teman-teman semuanya, dalam bidang sosial budaya itu ada 3 kebijakan yang terkenal ketika masa Jepang. Yang pertama itu adalah Romusa. Pasti teman-teman nggak asing lagi ya dengan nama Romusa ini. Romusa merupakan kerja paksa ketika masa pendudukan Jepang. Dan ketika masa Belanda dulu penyebutannya adalah kerja rodi. Gitu. Kerja paksa pada masa Jepang itu berawal dari pelaksanaannya yang secara sukarela. Jadi dulu Romusa ini merupakan kerja paksa yang awalnya sukarela. Jadi siapa yang mau masuk ke Romusa ya udah masuk ke Romusa. Di sini dia bekerja untuk Jepang. Nah, namun pada akhirnya Romusa ini dipaksa, pemaksaan yang dilakukan oleh Jepang kepada rakyat Indonesia, di mana keluarga yang dia mempunyai anak laki-laki itu wajib menyerahkan anak laki-lakinya kepada Jepang untuk dipekerjakan sebagai Romusa, kayak gitu. Nah, lalu yang terakhir itu adalah Romusa disebut sebagai prajurit ekonomi. Kenapa bisa sebagai prajurit ekonomi? Sebenarnya itu adalah akal-akal Jepang untuk menarik massa bagi penduduk Indonesia, di mana yang namanya seorang prajurit itu kan pasti sebuah kedudukan yang dianggap sangat prajurit. Yang namanya prajurit itu merupakan salah satu dambaan setiap penduduk Indonesia, di mana prajurit di sini adalah prajurit ekonomi. Mereka menggunakan kata-kata prajurit ekonomi itu untuk menarik massa dari masyarakat Indonesia supaya banyak yang tertarik masuk ke Romusa. Gitu. Padahal pada akhirnya juga memang prajurit ekonomi itu adalah dipekerjakan secara paksa. Gitu. Itu adalah Romusa. Nah, lalu yang kedua itu ada Tonarigumi. Nah, kalau teman-teman di rumahnya nih sekarang ada rukun tetangga atau RT, itu dulu ketika masa Jepang adalah Tonarigumi. Nah, tujuannya untuk apa dulu? Kenapa disebut sebagai Tonarigumi? Tujuannya itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menciptakan mobilisasi dan pengendalian yang lebih ke dalam pedesaan di Indonesia. Jadi untuk mengendalikan seluruh masyarakat di pedesaan, karena memang sulitnya untuk mengkontrol dari pemerintah pusat di Jepang, itu mereka membentuk yang namanya rukun tetangga atau Tonarigumi. Jepang mencoba membentuk Tonarigumi yang terdiri atas 10-20 kepala keluarga. Jadi setiap satu Tonarigumi itu terdiri dari 10-20 kepala keluarga. Nah, itu kebijakan yang kedua. Lalu kebijakan yang ketiga dari bidang sosial budaya adalah Doktrin Kemakmuran Asia Timur Raya. Doktrin Kemakmuran Asia Timur Raya itu diisi dengan berbagai macam kebijakan. Ada penerapan penggunaan bahasa Jepang bagi pribumi, lalu kewajiban untuk mempelajari adat Jepang, kewajiban untuk menggelorakan semangat Hakko ICU. Pasti teman-teman sudah tahu ya apa itu Hakko ICU, di mana semboyan dari Jepang untuk menguasai Asia Timur Raya, di mana artinya dunia adalah satu keluarga di mana Jepang merupakan kepala keluarganya. Pengenalan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Lalu ada pemberhentian surat kabar berbahasa Belanda, Cina, dan juga Indonesia. Dan mereka juga mendatangkan guru-guru yang berasal dari Jepang. Nah, tujuannya pasti adalah untuk bagaimana kita bisa lebih mencintai Jepang, kayak gitu. Itu bidang sosial budaya. Oke, masuk ke bidang militer ya, teman-teman. Jadi di sini dalam bidang militer itu pasti jelas yang namanya militer adalah organisasi yang isinya adalah pembentukan para calon-calon prajurit untuk membantu Jepang melawan sekutu waktu itu. Di sini ada 5 organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang. Ada Heiho, itu merupakan sebuah
angkatan perang yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 24 April 1943. Jadi Heiho ini berkedudukan sebagai sebagai tentara dari Jepang sendiri kayak gitu. Lalu yang kedua itu ada Sainendan. Sainendan masih sama, yaitu organisasi bidang militer di mana tujuannya adalah untuk memperkuat pertahanan garis belakang dalam Perang Asia Timur Raya yang dibentuk pada 29 April tahun 1943. Kemudian selanjutnya ada Fujinkai teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di gambarnya nih, Fujinkai itu kan isinya barisan perempuan. Jadi memang jangan salah, dulu perempuan juga sempat berjuang untuk membantu Jepang dalam melawan Asia Timur Raya. Mereka tergabung dalam sebuah organisasi bernama Fujinkai. Nah, dibentuk pada bulan Agustus tahun 43. Tujuannya adalah menggerakkan tenaga perempuan untuk ikut serta dalam memperkuat pertahanan, kayak gitu. Nah, lalu kebijakan bidang militer selanjutnya adalah Keibodan. Keibodan itu merupakan di bawah naungan kepolisian. Jadi tugasnya itu membantu polisi. Berdiri pada 29 April 1943. Tujuannya memelihara keamanan setempat sehingga organisasi Keibodan berada di bawah kepolisian. Jadi untuk membantu keamanan masyarakat waktu itu. Nah, anggotanya itu terdiri dari para pemuda yang berusia kurang lebih 20 sampai 35 tahun. Lalu kemudian diubah menjadi 23 sampai 35 tahun kayak gitu. Itu merupakan beberapa kebijakan Jepang dalam bidang militer ya teman-teman. Jadi dari dibentuknya Heiho, Sainendan, Fujinkai, PETA, dan juga ada Keibodan. Kayak gitu. Lalu lanjut. Nah, bidang terakhir nih teman-teman. Bahkan bidang terakhir ini merupakan salah satu bidang pendidikan yang mungkin sampai sekarang masih bisa kita rasakan ya. Dulu selain Belanda itu juga pernah menerapkan berbagai macam kebijakan gaya Belanda. Jepang pun juga tidak kalah menerapkan kebijakan dalam bidang pendidikan juga. Nah, ketika dulu, kalau teman-teman masih ingat, sekolah-sekolah masa Belanda yang didirikan oleh pemerintah kolonial itu ada HBS, terus ada AMS, HIS, kemudian ada HCS, sekolah kedokteran, Stovia, pendidikan tinggi yang lain kayak gitu. Di Jepang pun juga mereka mendirikan persekolahan. Nah, dulu di Jepang itu terbagi ke dalam beberapa sekolah. Dari pertama itu sekolah dasar dan juga sekolah menengah. Nah, sekolah dasar di Jepang atau disebut sebagai Gokumin Gakko itu merupakan pendidikan dasar yang ditempuh selama 6 tahun. Selama 6 tahun, jadi kalau teman-teman bayangkan kalau sekarang itu jenjang SD, sekolah dasar ya, adalah 6 tahun, itu sama ketika masa Jepang. Lalu yang setelah mereka lulus dari sekolah dasar, itu mereka masuk ke sekolah menengah. Sekolah menengah itu dibedakan menjadi dua, yaitu Soto Shugako, setara SMP, dan juga Shugako atau setara SMA. Jadi masih sama ya kayak sekarang ya teman-teman. Ada dua, SMP dan juga SMA, sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah atas. Nah, selain itu di sini mereka juga bisa, setelah masuk ke sekolah dasar itu mereka juga bisa masuk ke sekolah kejuruan. Nah, kalau sekarang mungkin bisa disebut sebagai SMK ya teman-teman, sekolah menengah kejuruan. Itu dulu ada sekolah pertukangan, kemudian juga ada sekolah teknik menengah yang lainnya. Jadi segala keterampilan yang masyarakat Indonesia butuhkan itu ada di sekolah kejuruan kayak gitu. Nah, setelah lulus dari sekolah menengah atau sekolah kejuruan, mereka bisa masuk ke pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi itu kalau sekarang ya perguruan tinggi, universitas. Itu bisa masuk ke sekolah kedokteran gigi, ke sekolah kedokteran tinggi, sekolah ahli obat atau sekolah kedokteran gigi, dan juga sekolah tinggi kedokteran hewan. Bahkan tidak hanya itu teman-teman, ada juga sekolah-sekolah tinggi yang lainnya seperti sekolah teknik pertanahan, kemudian juga sekolah teknik pemerintahan. Nah, itu juga ada. Nah, bisa juga setelah mereka lulus dari sekolah menengah, itu mereka bisa masuk ke sekolah guru. Jadi yang pengen jadi guru, itu dulu ada yang namanya sekolah guru.
Ada beberapa tingkatan ya teman-teman. Di sini ada sekolah guru 2 tahun bernama Shoto Shihan Gakko, lalu ada sekolah guru 4 tahun itu Shoto Shihan Gakko, dan juga sekolah guru 6 tahun bernama Koto Shihan Gakko. Nah, itu adalah tingkatan dari sekolah guru yang mana lulusannya nanti adalah sebagai tenaga pendidik kayak gitu. Nah, itu tadi berbagai kebijakan yang telah Jepang laksanakan di negara kita ya teman-teman. Jadi ada banyak sekali, bahkan mungkin masih bisa kita rasakan dampaknya sampai sekarang ya. Seperti dalam bidang pendidikan ini, sampai sekarang pun juga kita masih menganut gaya pendidikan dari Jepang sendiri kayak gitu.